Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli. man hajja lillah falam yafsuk kana kayo kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummu atau kama jaa fil hadis. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin kepada Bapak Yai, Bapak Ustadz, saya ini bukan tausiah lah ya mungkin ya. Saya ini kemarin ditelepon sama beliau Sohibul Hajah, Ustadz Fairozi hari Rabu, diminta untuk ngisi tausiah. Saya sempat sedikit menolak, tapi karena beliau ini ya mau bagaimanapun beliau ini saya anggap sebagai guru, maka saya sebagai murid sudah semestinya mentaati gurunya. Maka saya berdiri di sini, tidak ada niat ingin memberi nasihat atau apa. Saya hanya taat kepada orang yang saya anggap sebagai guru. Maka mohon doanya Bapak Yai, Bapak Ustadz semuanya supaya apa yang saya sampaikan ini mudah. Karena jujur saya ini grogi sebetulnya di depan para Pak Yai, para Ustadz ini grogi saya. Ini kalau sudah grogi ini lupa semua yang ada di kepala itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa berkumpul di kediaman Ustadz Fairozi. Beliau bermaksud mengundang kita ke sini adalah untuk tasyakur atau menunjukkan rasa syukur beliau karena beliau sebentar lagi akan dipanggil untuk menghadap ke Baitullah, berkunjung berziarah ke Baitullah, tempat yang paling barokah di muka bumi ini. Kalau tadi beliau menyampaikan acara beliau ini karena murni ingin menampakkan rasa syukur beliau kepada Allah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi ala abdih. Allah cinta kepada seorang hamba yang jika dia diberi nikmat, maka hambanya itu menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka saya yakin, saya husnudzon kepada beliau ini. Kita diundang ke sini ini semata-mata karena beliau ini ingin menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dan semua yang terlibat dalam acara pagi hari ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwasannya haji itu adalah salah satu dari rukun Islam. Jadi kesempurnaan rukun Islam seseorang adalah dengan menunaikan haji. Tentu bagi yang mampu. Nah, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Maka sudah sepatutnya bagi kita itu untuk berusaha sebisa mungkin untuk menunaikan kewajiban yang nomor 5 ini. Sebisanya, usaha semaksimal mungkin untuk menunaikan kewajiban yang nomor 5 ini. Maka dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam selesai membangun Ka'bah, maka beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil umatnya berangkat berhaji ke Baitullah. Maka Nabi Ibrahim sempat bertanya, ya Allah, bagaimana saya bisa memanggil orang di seluruh dunia untuk berkunjung ke
ke rumahmu, ke Baitullah. Nah, kalau zaman dulu kan nggak kebayang, karena zaman dulu belum ada HP, belum ada internet, tidak seperti sekarang ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kamu panggil, saya yang akan menyampaikan suara kamu. Maka disebutkan siapa yang menyahut seruan dari Nabi Ibrahim sekali, dia akan berangkat sekali. Siapa yang menyahut 2 kali, dia akan berangkat 2 kali. Sebanyak apa sahutan dia kepada suara Nabi Ibrahim itu, sebanyak itu pula dia akan dipanggil untuk menghadap ke Baitullah. Semoga kita termasuk orang-orang yang ketika itu menyahut seruan dari Nabi Ibrahim, sehingga suatu saat kita akan juga dipanggil menghadap ke Baitullah. Maka nikmat untuk bisa sampai ke Baitullah ini satu nikmat yang besar. Satu nikmat yang besar. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, tadi juga sudah dibaca oleh Ustaz Amin Tahyar. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ka'bah ini satu bangunan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebagai bangunan yang barokah. Bangunan yang begitu barokah. Padahal kalau kita lihat fisiknya Ka'bah itu, kita lihat fisiknya itu biasa saja. Mungkin masih lebih bagus rumah-rumah sebagian orang di Liwa sini dibanding bentuk fisiknya Ka'bah. Tetapi meskipun Ka'bah itu biasa, hanya segi 4 begitu saja kotak, itu kalau nggak ada kiswahnya ya kayak bata saja disusun-susun kelihatan. Tapi meskipun ini bangunan yang begitu sederhana, bangunan ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bangunan yang barokah. Maka karena ini bangunan yang barokah, umat Islam seluruh dunia antri untuk bisa datang ke Baitullah. Maka kita juga seperti itu. Kita ambil pelajaran dari kisah ini bahwasannya kita ini dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai lupa bahwasannya kita harus berpikir bagaimana apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan ini barokah. Karena kalau perkara itu sudah barokah, akan datang macam-macam kebaikan yang tidak kita sangka-sangka. Punya istri, dipikirkan supaya istrinya barokah. Yang istri kalau punya suami, suaminya gimana supaya barokah. Punya anak, gimana caranya supaya punya anak yang barokah. Punya rumah, dipikirkan gimana supaya rumahnya bisa barokah. Punya kendaraan, dipikirkan kendaraannya supaya bisa barokah bagaimana. Punya kebun, dipikirkan kebunnya supaya bisa barokah bagaimana. Karena kalau sudah barokah, walaupun sedikit tapi barokah, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak barokah. Tapi kalau kita disuruh milih, sedikit barokah atau banyak tapi barokah? Banyak tapi Ya banyak mesti barokah kan gitu. Pilihannya sedikit barokah atau banyak tidak barokah? Banyak tapi barokah, padahal nggak ada di pilihan. Nah, maka kita berpikir apapun yang Allah berikan kepada kita, bagaimana supaya perkara itu menjadi barokah. Bagaimana agar barokah? Di antara caranya, seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Kalau diberi istri, istrinya dibimbing untuk taat kepada Allah. Yang istri juga mengingatkan suaminya untuk taat kepada Allah. Kalau punya anak, anaknya dididik supaya menjadi anak yang taat kepada Allah. Punya rumah, rumahnya digunakan untuk taat kepada Allah. Semuanya. Sehingga apa yang Allah berikan kepada kita menjadi keberkahan dalam kehidupan kita. Maka Ka'bah ini kan dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, ada yang riwayatnya menunjukkan pertama membangun itu Nabi Adam. Ketika banjir Nabi Nuh, Ka'bah diangkat. Baru ketika zaman Nabi Ibrahim, beliau diperintahkan untuk membangun ulang Ka'bah. Nabi Ibrahim ini, beliau ini punya keluarga yang luar biasa. Di dalam Al-Quran itu tidak ada nabi yang diceritakan paling banyak mendoakan anak cucunya melebihi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Paling banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Ana da'watu Ibrahim," kata beliau, saya adalah
hasil doa dari Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim dengan Rasulullah itu terpaut entah berapa ribu tahun. Maka kita kalau doa kepada Allah belum nampak hasilnya, jangan berkecil hati. Mungkin Allah masih senang mendengar doa-doa kita. Nanti kalau doa langsung dikabulkan, nggak doa lagi. Maka doa lagi, berkali-kali sampai nanti akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan permintaan kita. Nabi Ibrahim ini punya keluarga yang luar biasa. Keluarganya barokah. Dan keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim ini bukan berarti cuma-cuma. Korbannya juga luar biasa Nabi Ibrahim. Anak istrinya ditinggalkan di tempat yang begitu tandus. Jadi kalau Mekah zaman dulu itu belum seperti sekarang. Zaman dulu itu Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil ditinggal di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuhan, yang tidak ada air sama sekali. Ditinggalkan di situ oleh Nabi Ibrahim. Maka ketika Nabi Ibrahim beranjak pergi, ini Sayyidah Hajar ini manggil-manggil suaminya. Wahai tuanku, kenapa engkau meninggalkan kami di sini, di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan? Tapi Nabi Ibrahim sama sekali tidak bergeming. Ketika beliau sudah agak jauh, maka beliau menoleh. Ini adalah perintah Tuhanku. Istrinya juga orang luar biasa ini, istri Nabi Ibrahim. Oh, kalau memang ini perintah Tuhanmu, wahai Nabi Ibrahim, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya betul, Nabi Ibrahim pergi. Ini Nabi Ismail masih kecil, kehausan. Nyari air kesana kemari, nggak ada air. Bolak-balik sofa marwah, nggak ketemu air. Maka Nabi Ismail yang masih kecil ini, saking hausnya menghentak-hentakkan kakinya di atas pasir. Dari situlah muncul air Zam-Zam yang sampai hari ini tidak pernah kering sumurnya, saking barokahnya. Maka ibadah haji ini mengingatkan kita kepada pengorbanan yang dulu pernah dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim, yang sebab pengorbanan tersebut akhirnya keluarganya ini menjadi keluarga yang barokah luar biasa. Anak cucunya menjadi pimpinan-pimpinan kebaikan di mana-mana. Salah satu yang paling menonjol keturunan Nabi Ibrahim ya Rasulullah. Dan dari Rasulullah ini pun muncul pimpinan-pimpinan kebaikan sampai hari ini nggak habis-habis. Itu kita lihat para habaib itu semua keturunan Rasulullah. Dan mereka menjadi pimpinan-pimpinan kebaikan dimanapun mereka berada. Ini adalah salah satu berkah dari pengorbanan kakeknya dahulu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kalau kita ini pengen punya anak yang berkah, punya anak yang baik, punya anak yang soleh, sering-sering didoakan. Jangan diomeli terus. Diomeli aja tiap hari, nggak pernah didoakan. Ya gimana? Jadi ya diomeli nggak apa-apa, tapi juga harus didoakan. Terutama untuk ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini hati-hati ini kalau ngomong sama anaknya. Walaupun marahnya bagaimana, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau marah tuh ya bilang saja, dasar anak pintar. Nah itu nanti jadi doa. Jangan sampai keluar kalimat yang tidak baik. Nanti pas mustajabah, yang susah siapa? Orang tuanya sendiri. Punya anak bandel, punya anak nggak pintar, sekolah nggak bisa-bisa, akhirnya pusing sendiri. Padahal ulahnya siapa? Ulahnya orang tua sendiri. Maka kita mencontoh dari Nabi Ibrahim, kita harus sering-sering mendoakan anak-anak kita, mendoakan anak cucu kita. Karena doanya ibu untuk seorang anak itu seperti doa seorang nabi untuk umatnya. Jadi pasti makbul. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan haji ini juga mengingatkan kita akan perjalanan yang semua akan dialami oleh kita. Jadi orang haji ini dia nabung, menyimpan uang, menyiapkan bekal untuk berangkat ke Makkah dan Madinah. Nabung, nyimpan, dibayarkan untuk persiapan berangkat kemana? Ke Makkah. Semuanya disiapkan, bekal untuk yang ditinggal, bekal untuk di perjalanan, semuanya
disiapkan dengan baik. Berangkat dari rumah, anaknya ditinggal, ada yang istrinya ditinggal, keluarganya ditinggal, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, kesibukannya ditinggal, semuanya ditinggal. Semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu gambaran bahwasanya nanti kita semua akan mengalami satu masa di mana kita akan meninggalkan semua yang menyita kesibukan kita. Kita akan tinggalkan rumah kita, anak kita, istri kita, jabatan kita, dan lain sebagainya akan kita tinggalkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tuh nggak bisa ditolak lagi, sudah harus menghadap, yaitu ketika kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Dan dalam perjalanan itu nanti kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kadang menyenangkan kita, ketemu teman yang senang membantu, ngelihat kita susah dibantu. Kadang ketemu teman yang sebaliknya menyusahkan saja, salah dikit diomeli begini, salah diomeli, ada yang nggak benar diomeli, salah begini, kita sudah macem-macem. Jadi ada teman yang menyenangkan, ada teman yang tidak menyenangkan. Itu pun nanti gambaran kita bahwasanya ketika kita meninggal, ketika kita mati, maka kita akan dihadapkan oleh dua perkara. Satu, teman yang berupa kebaikan, atau dua, teman yang berupa keburukan. Teman yang berupa kebaikan akan memudahkan perjalanan kita, teman yang berupa keburukan akan menyulitkan perjalanan kita. Maka ada satu cerita, dulu ada seorang ulama namanya Syekh Malik bin Dinar. Kebetulan beliau ini dulunya seorang polisi, jadi mohon maaf kalau di sini ada polisi, bukan bermaksud menyinggung ya. Kebetulan beliau ini seorang polisi. Dan beliau ini apa? Polisi yang nggak baik lah ya waktu itu. Kalau yang hadir insya Allah baik. Insya Allah. Iya, kalau nggak baik hadir. Beliau ini polisi yang gemar minum minuman keras. Nah, nggak ada di sini. nggak ada ya, nggak ada, alhamdulillah. Maka suatu malam kata beliau, ketika satu malam saya mabuk begitu berat sampai terlewat sholat isya. Jadi luar biasa ini. Walaupun mabuk itu masih bilang, saya saking mabuknya sampai lupa nggak sholat isya. Saya ketiduran, dalam tidur saya bermimpi. Perasaan saya waktu itu saya sudah di padang mahsyar. Orang-orang semua sudah berbondong-bondong bangkit dari kuburnya masing-masing untuk menuju padang mahsyar. Maka saya di situ dikejar oleh seekor ular yang begitu besar. Besar ularnya. Maka saya lari sebisa mungkin sekuat tenaga saya untuk menghindar dari ular tersebut. Ketika lari, ketemu dengan seorang kakek-kakek yang pakaiannya putih bersih, wajahnya bercahaya. Maka saya bilang kepada kakek tersebut, "Kakek, bisa tolong saya nggak? Saya ini dikejar oleh ular yang begitu besar yang akan memangsa saya." Kata kakek tadi bilang, "Mohon maaf, saya nggak bisa nolong kamu. Ular yang mengejar kamu itu terlalu kuat, terlalu besar untuk bisa saya kalahkan. Carilah pertolongan dari orang lain." Maka beliau ini lari lagi, ketemu lagi dengan kakek itu lagi, minta tolong lagi, nggak bisa. Katanya. 3 kali, kemudian kakek itu ngasih saran, "Saya tidak bisa menolong kamu, tapi di sini ini, di sekitar sini ada satu bukit yang di situ itu sebagian orang iman punya simpanan. Coba kamu ke sana, mungkin kamu punya simpanan di sana." Akhirnya betul, Syekh Malik bin Dinar lari ketakutan bukan main. Maka ketika bukit itu sudah mulai kelihatan, jendela-jendelanya itu terbuka. Jadi di atas bukit itu ada istana. Jendela-jendelanya terbuka. Muncullah anak-anak kecil dari jendela-jendela itu. Maka anak kecil itu bilang, cepat keluar. Ini ada orang yang perlu bantuan. Mungkin dia punya simpanan di tempat sini." Maka keluarlah tiba-tiba Syekh Malik bin Dinar ini melihat seorang anak perempuan yang dulu meninggal, anaknya, anak beliau ketika meninggal, jadi meninggal waktu kecil. Beliau melihat, kenal dengan anak itu. "Oh, itu kan anak saya." Maka anaknya tuh manggil ayahnya, dipanggil. Maka cepat-cepat Syekh Malik bin Dinar naik ke atas bukit, terus ularnya diusir. Jadi diusir langsung pergi ularnya itu. Maka di situ anaknya itu ditimang oleh Syekh Malik bin Dinar. "Wahai anakku, apakah kalian semua di sini hafal Al-Quran?" "Hafal."
kami semua hafal, bukan sekedar hafal, faham semua isi Al-Quran. Kalau begitu saya ingin bertanya, siapa ular yang mengejar-ngejar saya itu? Wahai ayah, itu adalah keburukan yang selama ini ayah kerjakan di dunia. Ayah begitu banyak melakukan keburukan sampai akhirnya keburukan itu menjadi begitu kuat, begitu ganas. Terus kakek-kakek yang tadi siapa? Itulah kebaikan yang pernah ayah kerjakan di dunia. Ayah sudah terlalu membuat dia lemah sampai akhirnya tidak bisa mengalahkan keburukan yang ayah kerjakan. Oh begitu. Maka putrinya itu membacakan satu ayat Al-Quran. Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kata putrinya. Wahai ayahku, belumkah tiba saatnya untuk orang yang beriman itu untuk tunduk dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka ayahnya itu, Syekh Malik, begitu dengar ayat ini bangun. Ketika bangun, badan beliau itu keluar keringat dingin yang enggak karuan, langsung beliau bertaubat dan akhirnya menjadi waliullah. Ini satu gambaran apa keadaan yang akan dialami oleh orang nanti di akhirat. Jadi amalan-amalan yang dikerjakan selama di dunia itu nanti akan ditampakkan nanti di akhirat sana. Jadi kalau di sana itu nggak usah susah-susah. Kalau di dunia ini Allah masih menutup-nutupi. Allah tutup kita sehingga tampaknya baik. Ini kayak yang ngomong yang di depan ini kan karena ketutup saja. Ini kalau Allah buka satir hijab Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang mau dengar omongannya. Ngomong aja ustadznya itu. Nggak ada juga yang dikerjakan sama ustadznya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kata Al-Imam Al-Ghazali atau Al-Imam Syafi'i, saya lupa, seumpama keburukan kita itu Allah wujudkan berupa bau, kita ini sudah bau bangkai. Karena saking banyaknya keburukan yang kita kerjakan. Maka sebisa mungkin ketika di dunia ini kita mengerjakan kebaikan-kebaikan. Kalau terpeleset melakukan keburukan, cepat-cepat bertaubat, minta ampun kepada Allah. Maka perjalanan haji itu adalah hakikatnya mengingatkan kita kepada perjalanan yang akan kita alami nanti ketika nyawa kita dijemput untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak tinggalkan, istri ditinggalkan, suami ditinggalkan, rumah ditinggalkan, mobil ditinggalkan. Semua yang menyita kesibukan kita akan kita tinggalkan. Satu-satunya yang akan menemani kita hanyalah amal kebaikan kita. Seperti kita kalau kita mau berangkat itu kan nanti ada yang menemani sampai rumah saja. Kemudian ada yang berangkat menemani sampai mungkin kalau di sini ya sampai Tanjung Karang, kira-kira begitu. Ada yang berhenti sampai bandara. Dan yang akan bersama kita di perjalanan itu ya orang-orang yang satu arah dengan kita. Siapa? Amal kebaikan kita. Maka ada amal kebaikan, ada amal keburukan yang semuanya nanti akan ditampakkan di hadapan kita ketika kita sudah dicabut nyawanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa safar itu kan yang diajarkan, yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi mestinya kalau kita safar bukan haji saja, safar kemanapun yang kita ingat sebetulnya kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita pun sekarang masih dalam perjalanan dan kita tidak akan tahu kapan sampainya kita di tempat tujuan. Belum tentu yang tua duluan, belum tentu yang muda duluan. Tapi biasanya kalau sudah tua duluan. Tapi belum tentu loh ya, belum tentu. Kadang yang muda itu lebih duluan malahan. Maka masing-masing dari kita harus menyiapkan bekalnya masing-masing. Maka kalau orang itu sudah menyiapkan bekalnya seperti orang berangkat haji, uangnya sudah dikirim dulu. Maka dalam perjalanan enak, di pesawat enak, makanan disiapkan, hotel disiapkan, kendaraan sudah siap, mau pergi kemana-mana sudah antar jemput, semuanya ada. Tapi kalau kita nggak mau bayar, kita cuma ngeliat enak ya, berangkat sudah ini, saya mau ikut juga lah. Bukannya kita dilayani, malah mungkin kita diusir. Kira-kira seperti itu. Maka kita mengerjakan kebaikan di dunia ini ya seperti kita menabung untuk haji. Ongkosnya sudah dikirim dulu. Pas nanti kita sampai sana, baru kita akan merasakan fasilitas yang akan Allah berikan kepada kita. Kita kalau sudah sampai Mekah itu kadang-kadang banyak yang nggak kenal, Pak.
yang di sini apa jabatannya bupati, yang di sini jabatannya lurah, yang di sini jabatannya macam-macam. Sampai sana itu kadang-kadang sama polisi itu dipanggilnya nggak ini, ya walad manggilnya itu. Kalau di sini tuh, kalau kata orang Jawa, le sini. Jadi polisi itu manggilnya ya walad, padahal di sana, saya ini di tempat saya bupati, di sini dipanggil ya walad. Itu masih di dunia padahal, apalagi nanti di akhirat, itu nggak kelihatan. Dulu bupati apa dulu lurah apa dulu ada kelihatan semua. Yang kelihatan hanyalah amal kebaikan kita dan amal keburukan kita. Maka kita harus selalu persiapan, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam haji ini juga ada satu tarbiyah atau pendidikan untuk kita ini betul-betul merasa sebagai seorang hamba. Pakai baju nggak boleh yang berjahit, iya kan? Nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi pokoknya agak aut-autan lah kira-kira begitu. Sudah tempatnya panas, gerah, itu baru cuacanya saja. Belum lagi ketemu orang yang macam-macam. Kalau kita masih ketemu sama-sama orang Indonesia enak, ketemu orang Afrika, Masya Allah, dempet-dempetan ya. Dan kalau kita mungkin pernah ketemu dengan mereka itu, bau badan mereka itu luar biasa. Jarak 2 meter saja sudah tercium. Ini kita dempet-dempetan di sampingnya, di ketiaknya kita itu tingginya cuma segini tuh, kira-kira bagaimana? Maka ada janji khusus bagi orang yang haji dan dia tidak melontarkan kata-kata yang tidak baik, tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, dia akan mendapatkan pahala seperti baru dilahirkan oleh orang tuanya, bersih dari dosa-dosanya. Karena memang ujiannya berat itu, kondisi seperti itu. Jadi kita capek, kita lelah, sikut sana, sikut sini. Perasaannya sikut juga nanti lama-lama kan gitu perasaannya. Kadang-kadang yang nggak salah pun karena kita jengkel disikut juga sama kita. Ya kayak kita digigit nyamuk kan, digigit nyamuk, nggak tahu nyamuk yang mana, setiap nyamuk kita buru. Padahal bukan dia juga yang gigit kita. Maka orang yang haji bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perbuatannya, sikapnya untuk tidak mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridhoi Allah. Dia akan dapat pahala seperti baru dilahirkan oleh orang tuanya. Maka sunnah kalau kita menjemput jamaah haji itu, orang yang baru pulang dari haji itu, langsung minta didoakan sebelum dia masuk rumah. Masya Allah. Karena dia baru bersih dari dosa-dosanya. Kadang cepat-cepat minta didoakan. Doakan saya supaya berangkat tahun depan. Nah, cepat-cepat didoakan. Kalau yang ngadang 100 orang, peler juga nanti. Nyalur aja dengan yang lain. Jamak aja. Tunggu jamak. Dan di dalam ibadah haji ini ada satu kesunahan itu di seluruh kitab fikih itu pasti disebutkan sunnah bagi orang yang beribadah haji untuk berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, kalau kita datang ke Madinah, jangan niatnya ziarah ke Masjid Nabawi. Itu su'ul adab kepada Rasulullah. Nggak punya adab dengan Rasulullah. Berarti kita menganggap Masjid Nabawi yang hanya sekedar batu lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita datang ke Madinah itu semata-mata untuk menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau bersabda, "Man zarani ba'da wafati kana kaman zarani fi hayati." Orang yang ziarah kepada saya selepas saya wafat sama dengan orang yang berziarah kepada saya ketika saya masih hidup. Maka kalau kita ziarah kepada Rasulullah itu jangan kayak kita menziarahi kuburan orang mati, jangan. Karena para nabi itu hidup di kubur-kubur mereka. Jangankan yang kita sudah berhadap-hadapan, kita yang jauh ini saja Rasulullah Allah beri kemampuan untuk melihat amal kita. Uridat alayya a'malu ummati, kata Nabi. Amalan-amalan umatku itu ditampakkan kepada saya. Kalau saya mendapati amalan mereka baik, saya gembira. Kalau saya mendapati amalan mereka buruk, saya doakan, saya mintakan ampun kepada Allah. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kita yang disayang nggak ngerasa. Sholawat aja kadang males-males. Maka kata Nabi, orang yang paling pelit ketika disebut nama saya nggak baca sholawat. Pelit betul. Sudah punya lidah,
sudah dikasih lidah, sudah dikasih suara, tapi tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, rasakan kita sedang berziarah langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka suatu ketika Khalifah Abdul Malik ini bertanya kepada Al Imam Malik rahmatullah alaih, wahai Imam, kalau saya berziarah kepada Rasulullah, apakah saya menghadap kiblat atau saya menghadap kepada Rasulullah? Jadi kan posisi makom itu kan di situ makom Rasulullah, di sana kiblat. Jadi kalau kita menghadap kepada Rasulullah, kita membelakangi kiblat. Kalau kita menghadap kiblat, kita membelakangi Rasulullah. Maka kata Imam Malik, wahai Khalifah, menghadaplah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demi menjaga adab kita kepada Rasulullah. Karena tidak akan ada kiblat itu kalau tidak diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Malik itu dikenal beliau tidak suka kalau ada orang mengatakan saya akan ziarah ke kubur Rasulullah. Beliau nggak suka. Kenapa? Karena kuburan itu identik dengan sesuatu yang terabaikan, sepi, ditakuti, jarang orang yang mau berangkat ke sana, jarang orang yang mau ada di kuburan. Maka Imam Malik itu nggak suka kalau ada orang bilang saya mau ziarah ke kubur Rasulullah. Terus bagaimana mengucapkannya? Saya akan ziarah kepada Rasulullah langsung tanpa menyebut kubur atau makom. Karena sebetulnya Rasulullah itu masih hidup sampai sekarang. Beliau hanya berpindah alam saja. Hanya pindah alam. Maka ada satu kisah. Jadi di makom itu kan 3 orang, Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan disitulah dulu kamarnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika Rasulullah wafat dikuburkan di situ. Sayyidah Aisyah masih biasa. Ayahnya dikuburkan di situ, beliau juga masih biasa. Tapi ketika Sayyidina Umar dikuburkan di situ, maka beliau pasang satir. Ini bukan mahram ini. Nanti saya buka baju dan lain sebagainya. Ada yang bukan mahram, padahal sudah meninggal, tapi sikapnya masih sama dengan orang yang masih hidup. Maka kalau kita ini berziarah kepada orang-orang soleh, itu jangan perasaannya itu ziarah sama kuburan, bukan. Sikapnya harus sama dengan kita ziarah kepada mereka ketika mereka masih hidup. Itu kepada orang soleh, apalagi kepada Nabi. Maka sampai di depan makam Rasulullah kita ucapkan salam. Kalau mungkin ada yang titip salam untuk Rasulullah juga kita sampaikan. Dalam satu riwayat, orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab salamnya langsung. Ya cuma kan kita ini karena mungkin telinga kita ini banyak dosanya, nggak kedengeran itu jawabannya. Tapi secara gaib Rasulullah itu menjawab salam kita. Maka ada satu kisah seorang Arab Baduy. Arab Baduy itu Arab yang dia ini tinggalnya di gunung-gunung. Ya, kalau di sini kira-kira di mana? Di mana? Pokoknya di gunung sana lah, di mana ya? Di bawah kunci. Maka dia datang menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, wahai Rasulullah, saya datang kepada Tuhan dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ya Rasulullah, saya menghadap kepada engkau dan Allah berfirman, seumpama mereka orang-orang yang punya salah itu datang kepada engkau wahai Muhammad, minta ampun kepada Allah dan minta supaya dimintakan ampun olehmu, maka mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun. Nah, kata Baduy tadi, ya Rasulullah, sekarang saya minta kepada engkau wahai Rasulullah, saya sudah bertaubat kepada Allah, mintakan ampun kepada saya, mintakan ampun untuk saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas itu Baduy ini pergi, dan di dekat situ ada seorang ulama. Beliau dengar ini doanya Arab Baduy, maka beliau tidur. Ketika tidur, beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kata Rasulullah dalam mimpinya, sampaikan kepada Arab Baduy tadi bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampuni dosa-dosanya. Maka ini ziarah ke makam Rasulullah ini satu perkara yang luar biasa. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah ke kuburku wajib dapat syafaat dari saya. Maka ini kalau kita belum bisa haji, minimal umroh.
Nah kalau umroh kan bebas, yang penting ada duitnya, kan gitu. Umroh bebas, yang penting ada duitnya. Bagaimana saya nggak ada duit? Doa kepada Allah, nanti Allah berangkatkan juga. Ini saya sekedar cerita ya, tahadus bin nikmah. Saya alhamdulillah waktu itu umroh tahun 2017 dan nggak pakai modal sama sekali. Maksudnya saya nggak modal sama sekali. Jadi suatu ketika saya berziarah ke kuburnya guru saya yang sudah wafat beliau. Di situ saya bertawasul, memohon wasilah. Jadi kalau tawasul kan boleh-boleh saja Pak ya. Ibaratnya saya sama Pak Yai Ja'far ini, beliau masih, saya datang ke Pak Yai tolong doakan saya. Boleh nggak begitu kira-kira? Boleh. Kalau sudah meninggal, boleh nggak? Boleh juga. Loh kok boleh? Ya boleh. Kenapa? Karena orang meninggal itu, yang meninggal apanya? Jasadnya. Rohnya masih hidup tidak? Hidup. Masih. Dan kita bisa ngajak bicara orang itu kan karena kalau ada ruhnya. Coba kalau sudah mati kita ajak ngomong. Ah, ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa kayak sudah mati diajak ngomong, kan kira-kira begitu. Dan roh itu tidak akan pernah mati, roh itu hidup terus. Maka saya waktu itu ziarah ke makam guru saya itu, saya tawasul yang kurang lebihnya, Pak Yai tolong doakan saya mau berangkat umroh. Gitu aja doanya, nggak panjang-panjang. Saya pikir duit dari mana? Waktu itu saya masih di pondok soalnya, ya tahu sendirilah. Kalau yang pernah nyantri biasanya ya tahu. Kadang-kadang nyantri itu hidupnya pas-pasan. Maka 2 hari setelah itu saya ditelepon sama seseorang. Pak Ustadz, ada waktu longgar kapan ini? Loh, ada apa ini kok tumben-tumben nelpon? Saya ada rezeki sedikit. Kalau ada waktu saya mau berangkatkan umroh. Masya Allah. Jadi jarak 2 hari langsung dikabulkan. Maka kita juga begitu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kita. Enggak usah. Ini harga sayuran sekarang ini murah-murah, tapi kalau kol mahal kayaknya. Siapa yang panen kol di sini? Cabe yang mahal, cabe. Kol hampir kemarin sampai 11.000 katanya. Nah, itu kesempatan itu. Panen langsung. Cari travel umroh, bayar. Nah, kapan lagi? Nggak akan habis duitnya itu, nggak usah takut. Aduh, saya masih mau beli motor ini, beli motor dulu apa umroh dulu? Umroh saja, nanti Allah ganti. Tapi niatnya jangan umroh supaya diganti. Nah, nanti kurang-kurang ikhlas sedikit itu nanti umrohnya. Gak umroh saja. Maka kita, karena umroh itu juga wajib sebetulnya. Haji itu wajib, umroh juga wajib. Maka kalau kita ini ada biaya, berangkat umroh. Nabung ya nggak apa-apa. Masa kita kalah sama tukang becak? Ya paling tukang becak kan penghasilannya berapa? Mereka saja ada yang bisa berangkat umroh, nabung sehari sedikit bisa berangkat. Masa ya kita ini yang panen kol harga 11.000 itu nggak bisa berangkat umroh ya? Masa yang nggak malu kan kira-kira begitu kira-kira. Maka perjalanan haji ini adalah untuk memupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita bayangkan Rasulullah hijrah dari Madinah ke Mekah lewat jalan bebatuan. Kalau kita sekarang sudah enak, dari Mekah ke Madinah duduk aja di dalam bis, tidur, bangun-bangun sudah sampai. Kalau Rasulullah lewat padang pasir, panas-panas, dan itu semua demi siapa? Ya demi kita ini, demi kita sekarang ini, yang kadang-kadang sholawat saja males, kan kira-kira begitu. Nah, maka perjalanan kita untuk berangkat haji atau berangkat umroh itu adalah untuk mengingatkan lagi begitu besarnya perjuangan pengorbanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya, sehingga pulang dari haji ibadahnya tambah semangat, pulang dari haji sedekahnya tambah semangat, pulang dari haji umrohnya silaturahminya tambah semangat. Kenapa? Karena sudah disetrum, sudah ngecas kepada sumbernya hidayah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'bah itu luar biasa, Pak. Kita mandang Ka'bah saja, mandang saja, itu sudah dapat nilai ibadah. Mandang saja, nggak usah baca doa macam-macam, nggak usah baca zikir. Pandang saja dengan pandangan cinta, itu sudah satu ibadah yang akan diberi pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi haji itu, umroh juga pahala semua itu isinya, pahala semua. Maka kita gunakan kesempatan-kesempatan itu untuk
berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau bekalnya banyak, belanja sebanyak-banyaknya. Loh kok gitu? Ini maksudnya apa ini? Supaya yang di sini dapat oleh-oleh atau bagaimana? Bukan. Jadi kata para ulama, kalau kita sedang umroh atau sedang haji, perbanyak belanja. Kenapa? Karena kita ini akan memberikan keuntungan dengan orang-orang yang hari-hari hidup di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini orang-orang istimewa, berarti hidup di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka belanjakan harta sebanyak-banyaknya untuk membantu mereka. Karena mereka ini orang pilihan, berarti hidup di sana. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jam berapa ini? Nanti kesiangan. Ya, cukup ya, insya Allah. Karena kan acara intinya ini ditunggu-tunggu ini. Acara intinya bukan ceramah ini, bukan. Nah, itu acara intinya itu yang di sana. Tadi juga ada akikohnya ya. Nah, ya semoga Ananda siapa yang diakikohi? Ananda yang diakikohi dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai anak yang soleh, putra ya, sebagai anak yang soleh, yang sehat, yang cerdas, yang mana nanti sehingga kesolehannya, kecerdasannya semuanya digunakan untuk memberi manfaat kepada umat Islam. Amin. Untuk negaranya, untuk penduduk kampungnya, untuk umat Islam secara umum. Jadi anak itu aset berharga luar biasa. Mereka itulah yang akan meneruskan sujud kita nanti, yang meneruskan ibadah kita nanti kalau kita sudah meninggal. Maka kalau kita punya anak yang soleh, itu sudah tenang kita. Berarti ibarat kita itu sudah punya rekening yang gak akan habis. Maka diceritakan, jadi cerita lagi. Terakhir. Diceritakan dalam satu riwayat, ada seseorang itu bermimpi. Dia ini melihat keadaan kubur. Jadi penghuni kubur yang sudah meninggal itu Allah tampakkan dalam mimpinya. Dia melihat orang-orang di situ itu kadang-kadang malaikat datang dengan membawa satu lengser besar. Rebutan mereka. Rebutan ini makanan yang ada di dalam lengser itu. Tapi di pojok sana ada satu orang yang dia duduk santai saja. Tiba-tiba datang satu lengser yang sama ukurannya, diberikan khusus kepada dia. Oh, heran ini yang ini orang apa ini kok dapat paket khusus? Disamperin. Pak, ini sebetulnya apa sih mereka itu kok rebutan? Itu adalah kebaikan-kebaikan yang dikirimkan oleh orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang sudah meninggal. Kayak tadi hadiah Fatihah, hadiah tahlil, hadiah surah dan lain sebagainya, itu nanti dikirim ke sana, itu nanti mereka rebutan. Lil muslimin awal muslimat. Wah, pokoknya yang muslimin muslimat rebutan itu ngambil. Tapi loh, kalau sampean gak ikut rebutan? Loh, saya beda. Saya punya anak yang soleh, tiap hari dia baca Quran, pahalanya dikasih ke saya. Saya khusus, beda. Oh gitu. Jadi sampai Pak ya kalau kita ngirim pahala. Sampai. Buktinya sampai kan nggak balik lagi ke kita. Iya. Tapi tanda resinya? Asalkan alamatnya jelas. Alamatnya harus jelas. Maka setelah mimpi ini, beberapa waktu kemudian orang ini mimpi lagi, melihat keadaan yang sama. Dan yang dulu dilihat nggak ikut rebutan, ikut rebutan. Loh, dulu waktu mimpi nggak rebutan, sekarang ikut rebutan. Samperin lagi sama dia. Kok ikut rebutan sekarang Pak? Mana paket khususnya? Anak saya sudah meninggal, nggak ada lagi yang ngirim pahala. Ya mau nggak mau saya ikut rebutan lah. Nah kira-kira begitu. Maka kita ini ketika hidup juga ya, bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin supaya ada amal yang tetap mengalir kepada kita meskipun kita sudah wafat. Di antara aset berharganya siapa? Anak. Maka ada kesunahan mengakikohi anak. Kalau kata Imam Ahmad, anak yang tidak diakikohi tidak akan bisa memberi syafaat untuk orang tuanya. Jadi yang anak-anaknya belum akikoh itu cepat-cepat diakikohi. Yang panen tomat, yang panen kol, yang panen buncis itu kan mahal-mahal. Panen cabai, cepat-cepat yang belum akikoh, anaknya diakikohi. Hah? Wortel masih murah. Sengaja nggak disebut Pak, nanti sakit hati yang panen wortel. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kalimat yang kurang pas, yang kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada para hadirin semua saya mohon maaf. Akhirul kalam.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.